Di tahun 2021 Indonesia bakal punya 2 gelaran olahraga internasional. Piala Dunia Under-20 dan MotoGP. Gelaran MotoGP tahun 2021 bukanlah gelaran pertama MotoGP di Indonesia. Pada tahun 1996 dan 1997, MotoGP pernah diselenggarakan di sirkuit Sentul Bogor. Setelah lebih dari 24 tahun, MotoGP akan kembali diselenggarakan di Indonesia. Sirkuit baru sedang dibangun di Pulau Cantik, Lombok. Diperkirakan akan dapat digunakan pada musim balap MotoGP 2021. Namun beberapa kekhawatiran masih muncul akan penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Ayo kita bahas satu persatu kekhawatiran itu. Penyelesaian sirkuit Mandalika. Pembangunan sirkuit Mandalika semula direncanakan dimulai pada Oktober tahun 2019. Namun, menurut Kepala Operasi Olahraga Mandalika Grand Prix Association Dian Dalito, pengerjaan awal baru dilakukan pada bulan Januari tahun 2020. Di mana progres sampai bulan Februari tahun 2020 baru mencapai 10%. Dan rencana pengaspalan baru dapat dilakukan pada bulan September tahun 2020. Atau 3 bulan sebelum tahun 2021. Tentu hal ini cukup mengkhawatirkan. Mengingat proses homologation, atau persetujuan dari penyelenggara MotoGP, membutuhkan setidaknya 1 preliminary inspection dan 1 final inspection. Di mana final inspection dilakukan 3 bulan sebelum penyelenggaraan MotoGP. Pembangunan fasilitas pendukung sirkuit, seperti pedok dan tribun penonton, belum juga memperlihatkan perkembangan yang berarti. Tentunya masyarakat Indonesia, sebagai salah satu penggemar terbesar MotoGP, sangat tidak berharap penyelenggaraan MotoGP di Mandalika ini akan terganjal oleh keterlambatan penyelesaian pembangunan sirkuit. Bercermin dari kegagalan sirkuit Lippo Village International, yang tidak mampu memenuhi persyaratan dari penyelenggara Formula One, sehingga dinyatakan gagal. Dan sampai saat ini tidak dapat digunakan dalam penyelenggaraan balapan jet darat tersebut. Tentu kita semua tidak berharap peristiwa tersebut terulang kembali di sirkuit Mandalika ini. Jenis sirkuit. Standar desain sirkuit MotoGP dari Federation Internationale de Motorcyclisme atau FIM. Tidak jauh berbeda dengan standar desain sirkuit Formula One dari Federation Internationale de Automotive atau FIA. Sirkuit Mandalika didesain dengan mengusung konsep sebagai sirkuit jalanan. Pada awalnya, sebagian besar masyarakat berpikir balapan di Mandalika akan menyerupai balapan Formula One di Monaco ataupun Singapura. Bahkan sebagian lagi mengkhawatirkan akan menyerupai balapan motor di Isle of Man, Irlandia, yang memiliki resiko kematian pembalap sangat tinggi. Namun, pihak desainer dan pengelola kawasan Mandalika meyakinkan bahwa trek sirkuit Mandalika didesain sesuai dengan standar keamanan FIM, dengan menyediakan adanya area runoff sebagai area pengaman antara lintasan balap dan safety barrier di sepanjang sirkuit, terutama di area tikungan sirkuit. Sirkuit jalanan di Mandalika akan berupa dapat digunakannya lintasan sirkuit sebagai jalan kendaraan umum pada saat tidak digunakan dalam event balapan. Akan tetapi, dengan digunakannya lintasan sirkuit sebagai jalan umum, memunculkan kekhawatiran akan terjadinya tarik ulur dalam penggunaan lintasan tersebut, mengingat area di sekitar sirkuit akan digunakan sebagai area hotel dan resort mewah. Akses jalan umum akan ditutup secara total saat akan digunakan sebagai lintasan balap, di mana tentunya akan memicu ketidaknyamanan penghuni hotel dan resort. Penutupan jalan umum untuk kegiatan persiapan balap dapat mencapai 6 hari seperti yang dilakukan dalam penyelenggaraan Formula One di Singapura. Sehingga dikhawatirkan hanya gelaran balapan besar sekelas MotoGP dan Superbike yang akan mudah diakomodasi. Adapun gelaran balap tingkat regional ataupun lokal, yang akan mendukung kemampuan pembalap lokal dan nasional, menjadi kurang mudah menggunakan sirkuit kelas dunia ini. Sebelum lanjut ke hal yang mengkhawatirkan dari sirkuit Mandalika selanjutnya, tolong di like, comment, subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Fasilitas akomodasi. Sebagai salah satu kompetisi tahunan yang sangat seru, membuat berdatangannya penonton dalam jumlah besar, Thailand, yang menyelenggarakan MotoGP pertama kali pada tahun 2018 di wilayah Buriram, telah mampu mendatangkan penonton mencapai 81.000 saat sesi kualifikasi, dan lebih dari 100.000 penonton saat balapan, hingga menjadikan okupansi hotel mengalami peningkatan mencapai 7%. Pelaksanaan MotoGP di sirkuit Catalonia Spanyol juga mampu menarik penonton mencapai 176.000. Di mana sebanyak 55.000 penonton berasal dari negara lain, dengan rata-rata menginap hampir 4 hari. Dengan jumlah penonton mencapai ratusan ribu, tentunya kesiapan akomodasi menjadi sangat vital. Sudah siapkah hotel dan restoran di sekitar Mandalika menampung kedatangan ratusan ribu penonton MotoGP selama 4 hari? Fasilitas transportasi. Pulau Lombok saat ini lebih mudah dijangkau dengan moda transportasi pesawat. Fasilitas transportasi dari wilayah Mandalika ke bandara yang berjarak 20 km. Akan sama pentingnya dengan fasilitas akomodasi. Diperkirakan kedatangan dan kembalinya para penonton ini akan terjadi dalam waktu hampir bersamaan, di mana akan membutuhkan jumlah sarana transportasi yang besar, terutama transportasi umum.
Kurangnya sarana transportasi tentu akan membuat para penonton kecewa, hingga dikhawatirkan akan membuat mereka tidak kembali pada gelaran MotoGP Mandalika di tahun berikutnya. Keuntungan penyelenggaraan dengan biaya pembangunan sirkuit sepanjang 4,3 km mencapai 800 miliar rupiah. Diharapkan akan mampu memperoleh pemasukan mencapai 1 triliun rupiah, seperti yang didapatkan dalam penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Catalonia pada tahun 2015. Namun, tidak semua penyelenggaraan MotoGP mampu mendatangkan jumlah penonton yang besar. Penyelenggaraan MotoGP pertama di sirkuit Losail Qatar pada tahun 2004 hanya mampu menarik 5.000 penonton. Tentu kita berharap penyelenggaraan MotoGP pertama di Mandalika akan mampu mendatangkan penonton mencapai ratusan ribu seperti di Thailand. Pada sisi lain, pihak pengelola sirkuit Mandalika juga diharapkan dapat memperoleh kesepakatan kontrak perpanjangan penyelenggaraan lebih dari 3 tahun, hingga terus-menerus seperti di sirkuit Assen Belanda, sehingga pengembalian investasi triliunan rupiah akan dapat mudah diperoleh. Sebagai salah satu event tahunan yang mendapat sorotan internasional, tentu penyelenggaraan MotoGP ini akan menjadi kesempatan terbaik mempromosikan keindahan Lombok dan Indonesia. Dan dengan sedikitnya waktu yang tersedia, pihak pengelola kawasan Mandalika yang diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah mestinya dapat menyelesaikan pembangunan sirkuit dengan tepat waktu dan kualitas terbaik. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga diharapkan mempercepat penyediaan fasilitas pendukung, seperti fasilitas transportasi dan fasilitas akomodasi bagi penonton MotoGP. Ketidaksiapan penyelenggaraan akan mencoreng nama baik bangsa dan membuat penonton, tim maupun pemegang lisensi MotoGP kecewa, di mana ini akan merugikan semua pihak, termasuk image pariwisata Lombok yang selama ini telah dijaga dengan baik oleh masyarakat Lombok. Tentunya kita berharap semua kekhawatiran tersebut dapat diantisipasi dan dicarikan solusinya, sehingga tidak muncul menjadi permasalahan serius yang akan mengganggu gelaran MotoGP di negara tercinta Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share channel ini untuk mendukung perkembangan channel dan mendapatkan informasi menarik lainnya. Subscribe channel ini gratis.